Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Sukmadian di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang Ingatan. Kalau ada ingatan positif, ingatan negatif. Nah, tapi karena kita berada di bumi cenderung mengingat negatif. Karena bumi ini berada di kutub negatif, tubuh kita berada di kutub negatif. Nah, sehingga kita akan cenderung berpikir negatif, berprasangka negatif. Nah, sedangkan kita ini sendiri adalah totalitas kehidupan, totalitas alam semesta. Kita geser diri kita ke alam batin, ya, sehingga yang kita lihat adalah kutub positifnya. Nah, sehingga ketika kita sering memandang pada kutub positif, lama-lama kita menjadi positif. Karena ingatan kita ini yang menarik ke realita. Contoh, ketika Ai ingat kakak yang diburu-burunya aja, ya, buru-buru, lama-lama muncul perasaan negatif kan pada Ai, kan muncul pemikiran negatif pada Ai, ya. Nah, lama-lama setiap ketemu dengan kakak, dengan saya, hal yang negatif yang muncul dari diri saya, ya, karena Ai menstimulusnya, menarik esensi itunya. Ada orang jahat, kok dengan dia kok baik ya? Dia kan seseorang jahat nih bagi yang lain, kok dengan dia baik banget gitu loh. Ya karena kutubnya orang itu positif dengan yang negatif ini. Tapi negatif ini, jadi ya kita sebenarnya punya kontribusi untuk membawa orang pada positif atau negatif. Maka ingatlah kepada dia, ingatlah kepada Allah. Itulah ingatan yang menyelamatkan kita. Sehingga bukan lagi sekedar berpikiran positif ya kak, ya, tetapi justru ingatan itu sendiri yang menarik. Saya suka mengkaji, ya, gitu kan. Nggak semua hubungan relasi kita berjalan dengan mulus, ya. Ada yang berakhir buruk, ada yang berlangsung baik, gitu kan. Tapi bukan itu esensinya. Bagaimana mekanisme itu terjadi? Itu yang kadang menjadi penggalian saya, ya, gitu kan. Karena saya tahu pasti diri saya seperti apa tuh, saya tahu pasti, gitu kan. Nah, di dalam membangun relasi, saya selalu membangun relasi itu dengan hati, ya, dari dalam. Ya, saya nggak bisa pura-pura, nggak bisa pura-pura apa di depan, itu juga di belakang, kan, gitu kan. Tapi kok ada yang berakhir tidak baik, ya. Ketika saya coba memperbaiki, gitu kan, dua orang nih ibaratnya, kan, kok dengan ininya cepet ya selesainya, gitu. Kok dengan satunya saya mau kayak mana-mana pun kok susah betul, gitu loh. Karena ketika saya gali gitu lagi, gitu kan, dia mempertahankan eksistensi negatifnya ke saya ini, gitu loh. Ketika saya mendekat itu mental. Tapi yang satunya ini dia bukan negatif, dia bukan positif, dia terbuka. Tergantung nextnya saya ini seperti apa ke dianya, gitu loh. Ketika saya lakukan pendekatan, dia welcome, clear, gitu kan. Kok ininya enggak, gitu loh. Karena dia sudah membangun tembok negatif yang sangat tinggi. Seperti apapun saya berusaha untuk masuk dengan cara baik sekalipun, gitu kan, mental selalu terlihat buruknya. Nah, karena itu yang dia tarik dari saya, gitu. Nah, setelah itu dalam Islam urusan kita udah selesai, kan, ya kan, bisa kita selesai. Jadi urusan dia dengan dirinya sendiri, gitu loh. Nah, kalau enggak, gitu kan kita bisa nggak masuk surga tuh. Gara-gara orang-orang, kan, kita yang punya sakit hati dengan kita, padahal hatinya sendiri yang problem, gitu loh. Terus bagaimana caranya? Rentan. Manusia rentan masuk neraka, iya kan? Karena begitu banyak orang yang kadang udah sakit hati dengan orang lain, gitu kan. Kalau belum dimaafkan, kita terhalang kita menuju surga. Lalu kan semua manusia kan masuk neraka kalau kayak begitu. Ya enggak, logika saya sih waktu itu manusia bisa masuk neraka dong, gitu loh. Karena manusia nggak maha pengampun, nggak maha pemaaf, ya kan. Bahkan kita sudah baik-baik pun dia tetap nggak baik, gitu. Ya sudah selesai urusannya, urusan dia dengan Tuhan, kan, gitu. Ada untuk mengklirkan persoalan antar sesama manusia itu harus dari kedua belah pihak, ya? Dua belah pihak, jadi nggak bisa kita menyalahkan.
menyalahkan salah satu, nggak bisa, karena dari kita yang punya andil juga. Maka berbaik sangka, yang berbaik sangka gitu kan, bukan untuk si A, si B ini, bukan, tapi untuk diri kita, agar harapan kita atas si A, si B ini cepat clear gitu kan, dengan prasangka baik kita ini. Nggak clear pun kita sudah mendapatkan kebaikan dari prasangka itu, betul tidak? Kadang pedih sih. Kalau nyakitinnya sakit banget hati. Ditambah ini dunia medsos sangat-sangat riuh sekali kadang untuk hal-hal yang negatif nih Kak. Kadang kita nggak bermaksud menjelekan juga. Karena adanya medsos kita akan mudah seperti ada kebocoran energi. Jadi itu juga pengaruh bila kita sendiri yang ya seperti apa ya, menyelesaikan persoalan tetapi dengan menguak ke publik seperti itu, atau bagaimana? Ya, kita punya andil yang sangat besar di dalam segala bentuk kejadian dan keadaan itu tadi. Ingatanmu yang akan menarik realitamu. Maka ingatlah engkau kepada Allah, ingatlah engkau kepada untuk menyelamatkan kita dari ingatan kita sendiri. Contoh dengan diri kita sendiri. Saya ya, pengalaman saya sih gitu kan. Seperti ya sudah berulang-ulang saya bilang, saya mengalami kesedihan. Saya ingat terus kesedihan itu. Ingatan ini menarik kesedihan yang lain, karena ingatan kesedihan ini yang mendominasi perasaan dan pikiran saya. Ya kan? Nah, ketika digeser mengingat Allah gitu kan, nah berangsur-angsur kesedihan ini hilang. Walau ingatan kita ini yang menarik momentum. Kesedihan ini hadir terus-menerus. Nah, ketika seseorang kita sakit hati sama seseorang, kita ingat terus. Kita putus hubungan lah dengan dia. Kamu lagi, oke. Tapi ingatan kita ini akan menarik orang yang sama seperti dia datang. Nah, kita menarik realita. Kok aku ketemu orang jahat terus sih, gitu loh. Kok aku ketemu orang gak baik terus sih, gitu loh. Ya, kita harus cek dulu ingatan kita, gitu loh. Enggak. Karena ya itu tadi yang pertama kali tanyakan tadi terkait dengan think positif ya. Orang terkadang hanya selesai di berpikir positif seperti itu kan, tanpa mengklirkan akar persoalan. Nggak cukup, berpikir positif pasti akan mendatangkan negatif juga. Enggak, kalau tidak dengan kesadaran ya. Bukan berpikirnya, tapi kesadaran yang harus kita bangun. Ketika kita berpikir positif nih gitu kan, ternyata yang kita berpikir positif itu dia negatif. Kehidupan akan menaikkan kenegatifannya ini untuk kita lihat. Ini loh, gitu loh, ini loh aslinya. Ya, dia harus sampai level pada ingatan. Pikiran itu sangat dasar sekali, kayak di luar kali ya kayak. Jadi harus dalam kesadaran ini menghasilkan ingatan yang baik. Ingatan ini berkaitan dengan memori. Memori berkaitan dengan pengalaman juga. Bukan hanya pengalaman fisik ini, tapi ada pengalaman rohani kita. Rohani punya kehidupan di dalam yang berinteraksi di alam rohani itu sendiri. Ya, bagaimana pengalaman rohani ini keluar pada pengalaman mental kita, pengalaman emosi kita, pada pengalaman fisikal kita. Nah, sehingga di sinilah muncul yang namanya kesadaran positif, kesadaran yang benar, melihat negatif ya negatif, positif ya positif, melihat apa adanya jadinya. Orang yang, karena saya bertahun-tahun juga berpikir positif akan orang gitu loh, kok malah negatifnya gitu loh yang muncul kan, negatifnya gitu kan. Oh jadi berpikir benar ya, dia ada sisi buruknya, dia ada sisi baiknya gitu. Sisi buruknya ya kita tahu lah bagaimana mengatasinya ya, kita waspada kan gitu kan. Sisi baiknya kita welcome kan begitu. Tapi ketika kita pada satu sisi saja gitu kan, pasti kita cenderung untuk berpikir ini melibatkan diri kita, melibatkan instrumen alat kita berpikir, punya pertanggungjawabannya di situ ya, punya pertanggungjawabannya di situ. Karena kita yang melakukan itu. Ingatlah kepada aku. Ingatlah kepada aku, bukan aku ini ya, tapi ingat kepada Tuhan ya. Ingatlah kepada aku, ingatlah kepada Allah. Apanya? Bagaimana? Kalian gimana sih cara kita mengingat Allah? Apanya yang diingat? Kan kadang-kadang ada yang bertanya begitu loh.
Iya, pertanyaannya bagus juga sih. Ya ingat Allah itu apanya, kan kita belum pernah ketemu katanya. Polos banget. Tapi benar gitu kan, karena orang bingung mengingat Allah. Ya ingat Allah, Allah, ingat namanya. Dalam nama Allah juga mengandung begitu banyak kebaikan. Allah itu nama yang paling indah dari antara nama-nama yang paling indah. Ya, dengan mengingat namanya dia menjadi sifat, menjadi obat, menjadi penghibur. Ya. Ingat sifatnya, kan banyak bisa kita ingat. Sifatnya yang mana ya terserahlah. Mau Ar-Rahmannya kah, Ar-Rahimnya kah, Ar-Rasaknya kah, Al-Fatirnya kah, gitu kan, ingatlah. Ya kadang-kadang kan cuma mau ingatnya orang yang Allah Maha Pemurah. Ya kan? Ingatlah Allah Maha Pengampun. Ingatlah sesuai kebutuhan yang kita mau gitu loh. Ya? Nah, ingatlah Allah Maha segala-galanya. Nah, itu yang menenteramkan kita. Nah, contohnya nih, kita di dalam kondisi terpuruk gitu kan, kita ingat bahwa Allah Maha Penolong. Ingat bahwa Tuhan Allah Maha Pemelihara. Nah, ingatan kita ini yang menyelamatkan kita dari kesempitan hati dan kerusakan, keputusasaan. Ya kan? Teruslah kita bangun ingatan akan kemahaan Allah, Maha Pemurahnya, pemberi rezekinya, sampai muncul ingatan itu ke permukaan. Nah, sehingga kita tidak lagi ada rasa khawatir bahwa kita nggak bisa makan, bahwa anak kita nggak bisa sekolah, sampai tidak muncul kekhawatiran itu menjadi hilang. Kalaupun muncul itu sedikit sebagai pertanda bahwa kita ini makhluk. Kalau tidak ada kekhawatirannya bahaya, sombongan nanti. Harus muncul itu, menandakan kelemahan kita. Dari rasa khawatir inilah menjadi trigger kita untuk mengambil ingatan kita kembali kepada Allah. Tanpa ini kita jadi sombong jadinya. Karena nggak ada rasa itu. Nggak makom kita lah. Jadi kita harus tahu diri ya. Jadi ada majelis para pendosa. Di mana saya baca kaosnya ya, majelis pendosa, anak-anak muda loh. Oh, luar biasa anak-anak muda di jalanan. Enggak anak-anak. Kadang-kadang anak-anak jalanan tuh dosanya sedikit dibandingkan dosa kita. Iya, jadi kita nggak usah mengukur dosa orang lain ya, karena dosa kita sendiri sudah sangat banyak ya. Jadi kita mohon ampun dan saling memaafkan dan saling mendoakan, itu yang paling penting. Pentingnya saling mendoakan. Dalam Islam kan kita harus mendoakan sesama Muslim ya, mendoakan semuanya ya, mendoakan kebaikan pada seluruh umat manusia ya. Mendoakan kebaikan pada setan dah. Jadi ya ingatan itu sangat penting sekali, karena ingatan inilah yang mempengaruhi realita kita, kenyataan kita. Kita mengalami hal yang sama berulang-ulang karena ingatan kita stuck di situ. Nah, sehingga tidak ada pembaharuan, momentum baru, pengalaman baru yang muncul. Karena ingatan ini kita pertahankan yang terus-menerus. Jadi tidak ada yang perlu kita salahkan tentang orang-orang di luar sana. Kita kembali merevisi diri kita. Revisi namanya. Kita kembali memperbaiki diri kita, mereview ya, merevisi diri kita lagi, kita mengkoreksi diri kita, itu tepatnya, mengkoreksi diri kita, ingatan kita udah benar belum. Jadi ketika ingatan kita sudah melenceng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu aja. Ketika ingatan kita sudah melenceng, itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, cepat tarik, sampai akhirnya kita auto. Jadi itu membangun karir di alam batin dengan membangun ingatan-ingatan yang terus-menerus kepada Allah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa ketersambungan ingatan kita kepada Allah, kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, bahkan kebaikan pun gak punya nilai. Karena kita melakukan dalam ego kita, bukan lillahi ta'ala. Tapi apapun itu jangan berputus asa, teruslah, datanglah walaupun engkau membawa mata uang palsu. Begitu kata Rumi, bukan kata saya. Mungkin itu teman-teman, sahabat-sahabat semua, semoga kita bisa saling mengingatkan dan saling mendoakan dalam kebaikan lillahi ta'ala. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.